Hai sahabat konter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Mausir, sebuah channel yang membahas seputar dunia konter. Oke, sebelumnya di video kali ini saya mau ngasih tahu dulu kalian, yaitu akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang udah masuk di kolom komen ketika kemarin saya itu posting. Ada nggak sahabat konter yang mau bertanya terus pengen dibahas tentang apa kayak gitu? Nah, udah ada beberapa pertanyaan. Di video kali ini saya jawab dulu 3. Nanti setelah video ini mungkin next langsung saya jawab yang selebihnya ya. Thank you banget yang udah ngasih pertanyaan. Ada Bang Jurgen 21 juga ada ya, yang lain juga ada. Oke, gak usah pakai lama, saya langsung aja jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk di kolom komen. Simak videonya. Oke ya, saya langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu datangnya dari Mas Ipan Taufik ya. Makasih banget nih Mas Ipan Taufik, mudah-mudahan udah subscribe ya. Kalau belum ya nggak apa-apa lah. Ya, pertanyaan itu seperti ini. Awal abang buka konter itu di rumah atau langsung beli ruko atau toko? Keren ya, baru buka udah beli ruko atau toko ya, amin lah. Sebenarnya saya udah ngasih videonya tentang awal pertama kali saya membuka usaha konter ya. Jadi awal pertama kali saya membuka usaha konter itu sebenarnya 2 kali. Yang pertama itu bukan gagal sih, tapi habis itu berhenti, yaitu cuma di depan rumah. Dulu itu saya modal sebelum menikah itu kurang lebih 1 juta lah. Saya beli etalase punya teman second dan itu di depan rumah. Coba zaman dulu belum terlalu ngetren banget kuota internet ya, jadi masih ya pulsa perdana, aksesoris cuma dikit banget seperti itu ya, karena ya budgetnya sedikit lah. Terus ya emang waktunya dulu itu masih buat apa ya namanya itu sambian, itu kalau bahasa Indonesia itu apa ya, tambahan uang lah, karena utamanya itu ada kerjaan lain. Jadi kalau misalkan pulang sekolah saya ya udah, daripada diem gitu saya mending buka konter, dan itu di depan rumah ya Mas. Jadi saya nggak kontrak atau apalagi beli toko atau ruko. Udah terjawab ya Mas Mas Ipan ini. Nanti coba isi di kolom komen kalau misalkan lihat video ini ya, Mas Ipan ini udah punya konter atau belum ya. Mudah-mudahan sih udah punya, kalau belum cepet-cepet punya lah gitu. Oke ya, next sekarang pertanyaan yang kedua datang dari Mas Dang Abdurrohim ya. Ini lumayan aktif sih Mas Dang, thank you banget ya Mas Dang ya. Pertanyaan itu seperti ini, Bang, request dong how to save money. Keren ya pakai bahasa Inggris, apa artinya? Mungkin pengaturan keuangan ya, intinya gimana sih agar konter kita bisa lebih maju seperti itu. Oke, saya coba menjawab. Berarti ini itu gimana cara kita mengatur keuangan kita di konter kan, seperti itu ya Mas ya. Sesuai pengalaman saya, intinya itu sebenarnya seperti ini menurut saya. Jika kalian emang udah benar-benar mau buka usaha apapun, khususnya usaha konter, itu yang penting kalian modalnya berapa. Misalkan modal untuk konter kalian ya itu misalkan 10 juta misal. Nah, 7 juta itu untuk beli barang, entah itu etalase, entah itu perdana, entah itu voucher, entah itu buat pulsanya, seperti itu ya. 7 juta berarti kan masih ada sisa 3 juta tuh. Nah, 3 juta itu jangan sampai kalian terpakai untuk kebutuhan sehari-hari ya. 3 juta itu untuk cadangan kalian. Misalkan kalian mau nambah dikit dari 3 juta itu, sambil kalian itu setiap harinya minimal kalian itu simpelnya aja lah, celengan, punya celengan. Kalau saya yang lakukan itu, saya pasti setiap hari akan masukin ke celengan saya paling sedikit 20.000 setiap hari. Nah, 20.000 kalau kali 3 kali 30 aja udah 600.000. Nah, jika kalian mau menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari, ya pakai uang 600.000 itu. Insya Allah nanti lama-kelamaan ya nanti bisa tuh modalnya bertambah, maka barang di konter kalian akan bertambah. Terus ada yang misalkan pengen cepet kayak gitu, nambah bisa, tapi takutnya kalian malah salah stok kan, nggak baik juga seperti itu. Jadi emang pelan aja, pelan. Intinya itu satu, jangan pernah pakai uang
usaha atau counter kalian untuk menutupi kebutuhan kalian dulu kayak gitu ya. Kalau mau ngambil yang dari celengan yang emang itu menurut kalian sebagai keuntungan kalian, itu masih aman nanti ya. Mas Endang Abdurrahim, makasih banget yang udah ngasih pertanyaan. Kalau belum puas boleh nanti nanya di grup sahabat konten Indonesia ya. Udah masuk belum? Mudah-mudahan sih udah ya. Oke, next pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang lainnya nanti jawab di video yang lain ya. Pertanyaan itu dari Mas Wawan Sutiawan. Mas Wawan ini dari mana ya? Belum ngomong. Pertanyaan adalah gimana tipsnya mempertahankan pelanggan agar selalu ke counter kita? Pertanyaannya simpel tapi bagus banget. Ini menjadi kegalauan para pengusaha counter, apalagi yang pemula belum 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan, itu masih di fase 2 ya, 1 2. Saya ulangi ya, pertanyaan itu gimana tipsnya mempertahankan pelanggan agar selalu counter kita? Mungkin kalau misalkan saya revisi lagi pertanyaan itu, bukan mempertahankan pelanggan ya, mempertahankan konsumen. Kalau misalkan pelanggan itu udah pasti dia akan bolak-balik ke counter kita. Tapi kalau konsumen atau pembeli itu kadang dia beli, kadang ada yang habis itu sebulan hilang kayak gitu ya. Jadi intinya itu kalau misalnya kalian ingin mempertahankan konsumen itu atau pembeli itu dan ingin menjadi dia itu seorang pelanggan di counter kalian, tipsnya itu menurut saya yang pertama ini pokok banget lah ya. Yang pertama adalah waktu kalian buka dan tutupnya itu benar-benar harus tepat. Masalahnya yang dicari sama konsumen itu adalah ketika dia ke counter kalian, kalau counter kalian tutup, udah. Ini sebenarnya counter buka jam berapa sih kayak gitu. Jadi kalau nggak pengen dia itu kabur atau mereka itu kabur, pastikan kamu itu mau bukanya jam berapa dan tutupnya itu nanti jam berapa. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah harga memang. Jadi kalau menurut saya itu harga malah nomor 2 bukan nomor 1. Karena sekarang harga murah tapi tutup terus gimana? Kan nggak jadi juga kan? Oh my god! Oke, jadi yang kedua adalah harga, baru ke harga. Nah, harga itu kalau misalkan kalian itu mau cari aman aja ya, nggak usah misalkan di tempat lain 10.000 lah ya, terus kamu masih pemula banget, kamu sok-sokan harganya banting banget itu 8.000, oke nggak apa-apa, kamu kuat berapa lama kayak gitu. Jadi kalau misalkan harga tarif normal aja sama kayak yang lain nggak apa-apa. Misalkan kayak yang lain itu banting-bantingan, nggak ada selesainya. Kalau misalkan kamu banting nanti sebelah banting lagi kayak gitu, malah jadinya kurang sehat, jadi kurang terjalin menurut saya sih silaturahmi antar counter. Jadi menurut saya harga itu tarif normal aja. Misalkan kamu mau main di harga yang murah, jangan di voucher, bahaya sih. Mendingan main di aksesoris, itu nggak terlalu dibandingin, kamu bisa masih ngomong ini kualitasnya lebih bagus kah gitu, itu masih lebih aman. Oke ya. Terus agar mereka nggak kabur juga ya, ini kalau udah berjalan beberapa tahun, setahun aja lah ya, kamu kasih ke mereka itu ya bingkisan lah, terutama di momen-momen tertentu. Misal kalian besok ada Idul Fitri ya, kasih pura-pura THR lah, kasih susu atau telur 5 aja juga udah seneng kayak gitu. Tapi bener-bener yang mereka itu menurut kalian itu ya beberapa kali beli, jangan semuanya. Kalau kuat semuanya sih lebih bagus lagi kayak gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu sahabat counter tentang beberapa jawaban dari pertanyaan yang udah masuk ke kolom komen. Yang belum, saya langsung lanjut lagi di video selanjutnya yang insya Allah nanti saya posting di hari Minggu deh. Oke ya. Terima kasih banget yang udah nonton video ini sampai selesai, yang udah gabung di komunitas sahabat counter Indonesia. Thank you banget. Yang belum, ayo gabung di situ. Kita bisa ngapain aja, kita bisa ngobrol sama pengusaha counter. Kamu jualan juga boleh, kamu konten kreator juga boleh masuk di situ. Kamu posting tentang apa ya, konten-konten counter kalian ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.